bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bergabung kembali, kita awali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam ini malam ke-8 Sya'ban kita bisa bertemu kembali di rumah Allah yang suci dan mulia ini dalam rangka kita bersyukur kepada Allah melaksanakan ubudiah kita. Baru saja kita melaksanakan salat jamaah maghrib bersama. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita sambil terus memperkuat semangat optimisme dalam hidup ini untuk menggapai keberkahan, terlebih beberapa saat lagi memasuki bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari malam ini kita lanjutkan bahasan kita apa yang sudah kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Ada sebuah asar menyebutkan Rajab syahrullah, ya. Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Rasulullah, dan bulan Ramadan bulan umatku. Ini untuk memberikan mengingatkan kita, ya. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis sahih, ya, walaupun hadis lemah, tapi kan bisa untuk fadzailul amal, ya, mendorong motivasi setiap diri kita untuk lebih kuat, ya, bersemangat di dalam menjalankan semua perintah dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asar yang lain disebutkan tentang Sya'ban ini, ya. Atadaruna lima sumiya Sya'ban. Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah kamu tahu apa yang dinamakan dengan Sya'ban ini? Kenapa dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluh a'lam. Rasul dan Allah yang maha tahu, yang paling tahu, ya Rasulullah, ya. Kami kan enggak tahu ini. Ilmu terbatas, ya. Sinyal juga terbatas, ya.
tentu Rasul dan Allah yang Maha tahu. Qal, Rasulullah mengatakan, li'annahu yatassa'abu fihi khairun katsir, kata Rasulullah. Karena bulan Sya'ban ini terdapat di dalamnya banyak kebaikan, ya, khair, ya, banyak kebaikan-kebaikan. Tentu apa kebaikan nanti kita lihat di dalam penjelasan berikutnya, ya. Khairun katsir, ya. Yang namanya khair tentu juga sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Waf'alul khair, kerjakan olehmu yang baik-baik, ya. Semua yang baik pada manusia baik pada Allah, ya. Semua yang buruk dalam pandangan kita manusia ini tentu dalam pandangan Allah juga buruk. Mana ada yang baik dalam pandangan Allah jadi buruk? Tidak, ya. Mana ada dalam pandangan kita ini buruk, dalam pandangan Allah jadi baik? Tentu tidak. Itu ada koneksitas, ya. Ada keterkaitan antara makhluk dengan Allah yang menciptakan kita ini. Selanjutnya dikatakan, atani Jibril lailatan nisfu min Sya'ban, ya. Suatu saat Jibril, suatu malam pada malam nisfu Sya'ban, itu datang kepadaku, kata Rasulullah, ya. Dia mendatangi aku. Waqal, dan dia mengatakan, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu abwabus sama wa abwabur rahmah. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, malam ini Allah dibuka abwabus sama, pintu-pintu langit. Kita tidak bisa membayangkan, ya, pintu-pintu langit. Kalau kita lihat saja ke langit, kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana langit ditinggikan oleh Allah, ya. Khalaqas samai bighairi amadin tarawunaha. Allah menjadikan langit tanpa tiang. Kita lihat ke langit. Kalau dikatakan malam nisfu Sya'ban dibuka pintu langit seluas-luasnya, abwabus sama, artinya begitulah Rahman Rahimnya Allah. Allah Al-Fattah, pembuka, bersifat nama salah satunya Al-Fattah, pembuka yang baik, juga bisa membuka yang tidak baik. Apa yang dicari oleh makhluk di bumi ini? Kalau kita saling hidup berkasih sayang, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kalau kita hidup di bumi ini saling berkasih sayang sesama kita, maka orang-orang di langit, yang ada di langit juga menurunkan kasih sayangnya ke bumi ini. Tapi kalau di sini saling membenci, fitnah, juga Allah akan menutup keran, ya. Yang baik-baik tidak akan diberikan ke bumi ini. Jadi irhamu, atau berkasih sayanglah, tidak saling memfitnah, menguber kebencian dan sebagainya. Jadi malam itu, malam nisfu Sya'ban, itu Allah dibuka pintu seluas-luasnya, ya. Dan juga wa abwabur rahmah,
dibuka pintu rahmat. Jadi bukan hanya dibuka pintu langit, tapi dibuka seluas-luasnya pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat sudah banyak disampaikan, kan enggak bisa dikaji ya. Dan rahmat Allah luas sekali. Makanya Allah sendiri mengatakan wala tayasu mir rahmatillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu kan memohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika Engkau takdirkan panjang umurku, tetapkanlah aku di jalan-Mu ya Allah. Kita selalu juga berdoa, kan disuruh berdoa. Apalagi nanti di bulan, pada malam nisfu Sya'ban, mungkin minggu depan ya, malam Senin depan. Di sini juga biasanya dilakukan salat tasbih ya. Diajak jamaah untuk saling kedekatan diri dengan Allah. Malam yang penuh kebaikan, penuh rahmat yang Allah berikan kepada makhluknya di bumi ini. Kenapa kita tidak meningkatkan ubudiyah kita, rasa syukur kita kepada Allah atas rahmat yang diberikan kepada kita sekalian. Malah yang lalu kita sampaikan, kenapa Rasulullah paling rajin beribadah di bulan Sya'ban, termasuk berpuasa, karena beliau senang supaya amalnya diangkat. Kan diganti, nisfu Sya'ban itu kan diganti catatan lembaran amal kita, diberi yang baru untuk setahun ke depan ya. Ditutup untuk tahun ini ya. Diturunkan lembaran daftar yang baru untuk diisi setahun ke depan. Jadi begitu ya. Dibuka pintu langit, dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah senang dia beribadah supaya dia diangkat amalnya sebelum diganti lembaran yang baru. Malam Bara'ah nisfu Sya'ban, imun Zamzam limpah ulua. Ada yang menarasikan seperti itu. Malam Bara'ah itu lepas segala sangkut paut kita, kesalahan kita diampuni mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kan suruh berdoa ya. Suruh berdoa selalu kepada Allah, terlebih di malam nisfu Sya'ban. Dalam beberapa kitab fiqh, para ulama menjelaskan, termasuk Imam Suyuti ya, doa itu makbul, dikabulkan oleh Allah bila ada 4 syarat, 4 unsur katanya ya. Yang pertama, agar orang yang berdoa, misalnya orang-orang terzalimi, tertindas, tertekan, dizalimi. Orang-orang yang terzalimi kan cepat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa orang tua kepada anak-anaknya, doa orang tua kepada anak tidak ada hijab. Doa anak kepada orang tua juga tidak ada dinding, tidak ada hijab. Maka enggak boleh kalau orang tua mengatakan tu anak beri mongkap, itu doa. Ucapan orang tua itu doa. Bergelanti tak ya, mungkin sampai itu tak boleh gelanti ya. Berancu, bertemurka, enggak boleh orang tua mengatakan tu anak. Karena ucapan orang tua itu jadi sebuah doa, akan sampai kepada anak. Tapi bagaimana juga ya anak berselamat,
dunia akhirat, baik lupa kepada Allah, ya, baik tua berdoa kepada orang tua. Kan itu nasihat-nasihat dari orang tua, ya. Nah, jadi doa orang terzalimi cepat dikabulkan oleh Allah. Doa orang tua kepada anak tidak ada hijab, tidak ada dinding. Kasih ibu sepanjang jalan, nggak ada batas, ya. Begitu rahim. Yang kedua, kata Suyuti, kaitan dengan waktu. Kita berdoa ada kaitan dengan waktu. Misalnya setelah azan, sebelum iqamah, setelah azan kan ada doa, ya. Ada doa, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ada doa lain kita mohon agar kita dimudahkan dalam hidup ini. Ya Allah, mudahkan hidupku, ya Allah, dalam hidup, mudahkan, ya Allah. Tetapkanlah aku di jalan-Mu, ya Allah, agar aku istiqamah meraih ridha-Mu, teguh menjalankan perintah-Mu, ya Allah, tunduk patuh kepada ketentuan-Mu. Sisa umurku yang akan aku lalui. Kita mohon kepada Allah. Kepada siapa kita mohon? Pada Allah, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya kaitan dengan tempat. Multazam kalau orang umrah haji, ya, di Arafah, di Mina, di Raudhah, di Madinah, ya, berkaitan dengan tempat. Kemudian yang keempat, lafaz doa kita mulai dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ada hamdalah, puji-pujian, ada salawat. Kita biasakan itu, ya. Karena itu aturan, ya, apa kaifiat. Karena kita berdoa, baik bantah doa langsung ke objek sasaran, tapi memuji dulu Allah, bersalawat dulu kepada Allah subhanahu, baru berdoa. Bila empat hal ini, kata Suyuti, terpenuhi, insyaallah doa akan dikabulkan. Atau kalau belum dikabulkan, kenapa? Yang pertama, disuruh introspeksi diri, muhasabah. Mungkin makanan kita ada yang haram, ada yang syubhat. Pakaian kita beli dengan uang hasil judi, hasil miras, sabu-sabu mungkin, atau karena pengen orang lain, ya, berdusta, berbohong. Kita introspeksi diri. Kenapa Allah belum mengabulkan doa kita? Di makanan kita selama ini enggak halal, ya. Kullulah min nabata minal haram fa'ula binnar. Setiap daging yang tumbuh dari jenis yang tidak halal itu lebih condong kepada nerakanya, tak akan diterima. Yang kedua, mungkin Allah mengundurkan waktu yang tepat menerima doa kita. Bukan hari ini kita malam ini berdoa terus diterima oleh Allah, tapi terus mungkin Allah mengundurkan waktu yang lain. Jumat malam yang akan datang mungkin, atau malam nisfu Sya'ban nanti, atau di Ramadan nanti, ya. Itu semua ada hikmah dari Allah. Yang ketiga, Allah menggantikan dengan hal-hal lain yang lebih baik dari doa yang kita doakan. Mungkin kita mendoakan agar diberi anak, enggak dapat juga anak, tapi Allah ganti dengan nikmat yang lain, sehat, berkah hidup ini, ya. Kan ada orang
sudah 15 tahun belum mendapat anak dzurriyyat, terus berdoa, terus berobat. Tentu kita ambil hikmah. Mungkin Allah memberi dalam bentuk lain kepada kita, ya. Kita harus sabar dan terus harus berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Syekh, mungkin disimpan doa, nanti akan diberi di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia ini, tapi nanti Allah beri di akhirat, disimpan oleh Allah. Ini pandangan para ulama, ya, terhadap doa yang makbul dan doa yang belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang penting kita tidak putus asa dalam berdoa, terus berdoa itu, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah buka pintu seluas-luasnya, pintu langit, abwabus sama, dan pintu-pintu rahmat di malam nisfu Sya'ban. Selanjutnya dikatakan fakum fasalli, maka malaikat mengatakan kepada Rasulullah, bangun, berdiri, salat, ya, salat. Warfa ra'saka, angkat kepalamu, ya. Jangan tidur, baik berseid, bersemangat. Nisfu Sya'ban nanti tahun depan lagi, ya, kalau ada umur. Malah hari-hari ini orang terus dipanggil oleh Allah. Kemarin termasuk ketua MPU Aceh, ya, Daud Zamzami, Allah yarham, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kan ada lagi nih. Mungkin nanti kita keluar sini besok lusa tak bisa bertemu lagi, ya. Karena umur itu kan masalah gaib di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memohon, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkati kami di bulan Rajab, berkati di bulan Sya'ban, wa balighna ila Ramadan, ya Allah antarkan kami, ya Allah, sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Wa yadaika ila sama, dan angkat kedua tanganmu menadah ke langit. Kita berdoa, ya, malam nisfu Sya'ban disuruh angkat, ya, tangannya. Fakultu, maka Rasulullah mengatakan, ya Jibril, ma hadhihi lailah, apa gerangan malam ini, malam nisfu Sya'ban, ya Jibril? Begitu dahsyat, begitu luas rahman Allah, dibuka pintu-pintu langit ini, ya. Faqal, Jibril mengatakan, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ah, malam ini, malam nisfu Sya'ban, akan dibuka oleh Allah 300 pintu rahmat. Ya Allah, 300 pintu rahmat diturunkan ke bumi ini, ya. Fa yaghfirullah ta'ala li jami', maka Allah akan mengampuni segala dosa umat ini, hambanya seluruhnya, kecuali ada beberapa pengecualian. Siapa yang tidak diampuni dosa? Man la yusyrik billah, orang-orang yang mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, syirik, menganggap ada yang lebih memiliki kekuatan selain Allah, syirik, menganggap ada benda-benda memberikan suatu ajiman kepadanya, seolah itu yang memberikan rezeki untuk dia. Padahal yang memberikan rezeki ini Ar-Razzaq, Al-Fattah, Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rezeki, kita mencari. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di
wa huwal azizul hakim. Allah yang membuka keran rahmat itu. Maksudnya Allah membuka keran rahmat, rezeki, nikmat kepada seorang hamba. Enggak bisa datang orang lain, baik Nabi ya Allah, enggak bisa itu. Subhanallah. Tapi maksudnya Allah netun, nekunci, tidak membuka rahmat kepada seseorang. Enggak bisa juga datang orang lain, ya Allah neberi kesimpulan, enggak bisa juga. Begitulah. Ahum yaqsimuna. Siapakah kata Allah yang memberikan rezeki kepadamu? Coba Allah sendiri, Allah gesipre rahmat, semua dapat ya. Jangankan kita, cacing, binatang dalam tanah sekalipun dia bisa hidup, burung di udara, ada rahmat Allah. Hari-hari yang penting dicari. Jangan duduk bersimpuh lutut, ya Ghani ya Ghani. Tidak mungkin turun emas dari langit ya. Kita harus bekerja, ikhtiar, usaha. Jadi yang pertama, orang-orang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban itu orang yang mensyarikatkan Allah. Tapi ada juga Rasulullah merasa khawatir di akhir zaman banyak syirik-syirik khafi, syirik ringan. Siapa syirik ringan? Ria, pamer, ria tekabu, sinan yang le urang binasa. Ujub tumaa ria tekabu, sinan yang le urang binasa. Kan enggak boleh sombong ya. Tatawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang mengamalkan sihir, sahiran atau kahinan, peramal, black magic. Orang-orang yang mengamalkan doa-doa Yahanaget itu kotor. Kalau enggak, jin enggak dekat. Kalau dia bersih kan gitu. Itu orang sihir ya. Orang peramal yang tidak jelas yang diamalkan ya. Kemudian au mudmina khamrin, orang yang mengkonsumsikan terus khamar, miras, narkoba ya. Hal itu sesuatu yang sangat dilarang ya. Bukan saja sumber rezeki itu jadi tidak halal, tapi akan mengganggu fisik jasmani kita ya. Semakin dikonsumsikan bukan sehat, malah menimbulkan beragam penyakit ya. Beragam penyakit. Karena itu sesuatu yang dilarangkan, sesuatu yang tidak baik. Ada hikmah di balik itu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ya. Kalau ada tuh kita tegur kawan teman ya, jangan. Bisa membunuh, lebih dahsyat dari virus corona itu ya. Beberapa saja butir sabu-sabu ya, berapa bisa mematikan orang ya, menghancurkan karakter masa depannya ya. Ini bahaya. Kita takut corona tapi tidak takut kepada narkoba ya, miras dan sebagainya, haram. Au musdaran ala zina, atau terus menerus dia berzina, dari khalwat, ikhtilat, bisa mesum ya, berzina. Na'udzubillah. Malah hukuman orang mabuk, orang minum khamar 40 kali dicambuk ya. Kanun kita kan. Masa Umar malah 80 kali dicambuk orang mabuk. Kalau penzina terbukti 4 orang saksi, dirajam kan, hukum Allah syariat, dirajam sampai mati ya. Kalau kanun kita masih 100 kali 100 kali dicambuk ya. Paliwat, zina ya. Kalau hukum Allah kan dirajam ya. Terbukti hukum Allah sangat adil ya, sebagainya. Au akul walidain, orang-orang yang durhaka terus kepada orang tuanya
han get ngurun si dendam. Ya. Kalau orang tua sudah memberikan segala-galanya, dendam kesumat dengan orang tua, durhaka dengan orang tua, hanapatih, ya malah menggugat orang tua, malah membunuh orang tua, nauzubillah. Oh, qati'ur rahmi, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim tidak akan diampuni, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahmi, putus hubungan dengan saudara, adik, abang, jiran, tetangga. Boleh tidak bertegur sapa, kata Rasulullah, 3 hari, enggak boleh lebih 3 hari. La yahilu li muslimin ayyah jura akhahu fawqa salasata ayyam. Hanjut, tidak boleh kita tidak tegur sapa, memberi salam, kunjung mengunjung lebih 3 hari, 72 jam. Apalagi di rumah. Ingat, mau dekat Ramadan ini, Pak Ibu kalau marah-marah, suami istri, anak orang tua, berbaik-baiklah, berbaik-baiklah, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makin to Ramadan makin karu, memang permohonan ke mahkamah, ke menceri dan sebagainya. Cobalah pikir bagaimana islah qati'ur rahmi ini. Orang qati'ur rahmi, kata Rasulullah, tidak akan masuk, tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga itu, la yadkhulul mat, selama-lamanya tidak bisa masuk surga. Jadi selain beberapa jenis orang ini, insyaallah Allah la yaghfir lahum, akan diampuni dosanya. Tapi orang-orang tersebut tadi tidak bisa diampuni kecuali dia taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan saudara minta ampun, maaf, suami istri, atau kita ada khamar dan sebagainya, sabu-sabu, minta ampun, taubat, arruju' ilallah. Kita meyakini kita manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya ini, tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Tentu kepada Allah kita mohon supaya Allah mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau Rajab bulan menanam, Sya'ban itu menyiram tanaman. Sedangkan Ramadan bulan kita petik, kita ambil panennya, hasilnya. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan perintah Allah. Mari kita ingatkan diri dan keluarga kita, dan mari terus kita tingkatkan amal ini, dan mohon agar Allah mengantarkan kita sampai ke bulan suci Ramadan insyaallah. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.